Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Right, ini saya baru grab invoice jadi invoice. Ini podcast ke-93 yang relate sama podcast 92 sebelumnya. Berasal dari satu pertanyaan yang sama dari satu member atau calon member, saya lupa udah gabung atau belum. Pertanyaannya adalah pertama tentang kantor yang kurang memberikan penghargaan. Itu sudah saya sampaikan panjang lebar dan silakan disimak di podcast ke-92. Nah, di podcast 93 ini pertanyaan yang selanjutnya adalah beliau merasa nggak percaya diri saat menembus remote work. Oke, kita breakdown menjadi minimal 3 atau 4 aspek. Kenapa sih kita tuh nggak pede untuk menembus remote work? Nah, kita akan kembali ke masalah penjajahan zaman dahulu kala. Oke, jadi kita itu kan dijajahnya 2,5 abad ya. Ada satu kisah 2,5 abad, satu perhitungan 2,5 abad. Itu DNA sebagai bangsa yang terjajah itu nggak akan mudah hilang. Bayangkan loh, 2,5 abad itu berapa generasi itu ya. Jadi hidup di zaman penjajahan, semua orang manut-manut aja, merasa sebagai bangsa yang inferior, disebut inlander. Kita membandingkan dengan bangsa kulit putih yang bisa dibilang hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya pirang, dan lain sebagainya deh. Kita merasa itu lebih sempurna dari kita, misalnya seperti itu. Atau juga mereka menggunakan bahasa Inggris yang keren, bahasa internasional, dan lain sebagainya. Jadi mental inferior ini, itu sesungguhnya hal yang membuat kita kadang-kadang ya, atau mungkin malah utamanya, kurang percaya diri. Kita menilai mereka superior, kita inferior. Sering itu kan kita melihat misalnya di suatu fenomena, kemudian orang Indonesia muncul, tiba-tiba semuanya over proud. Wah, Indonesia di skala dunia segala macam, over proud. Nah, itu kenapa ada over proud? Terlalu bangga banget. Karena kita merasa kita tuh inferior, sampai kita begitu hal kecil aja jadi juara 1 di dunia. Misalnya, oh itu hebat banget ya. Right, itu benar, menjadi nomor 1 di dunia tuh keren banget. Tapi biasa aja, karena kita sudah sewajarnya gitu. Itu bukan hal yang luar biasa banget, tapi kita sewajarnya menjadi nomor 1 di dunia. Ini nggak mudah. Kenapa? Karena kita udah terbiasa jadi bangsa yang inferior, dihina orang tua kita, saat mbah buyut kita, canggah kita itu hidup dalam masa kolonial, diturunkan ke kakek buyut kita, ke kakek kita, ayah kita, ke kita. Nah, oke. Makanya kita tuh benar-benar harus memahami ini, dan kemudian perasaan dijajah sebagai bangsa yang diperbudak itu harus bisa membuat kita marah gitu loh. Marah itu kita dalam bahasa Inggris Jepang ya, kita kubi deh. Kita penggal orang-orang yang di atas, ini bukan mengajak violence, maksudnya kita dalam mentalnya tuh kita nge-push menjadi bangsa yang besar. Oke. Nah, contoh lagi ya. Bahasa Inggris. Oke. Kita itu keren banget. Indonesia itu keren banget. Kita dijajah 2,5 abad, bahasanya nggak hilang, ya kan? Bahasa Indonesia nggak hilang. Kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu keren banget. Nggak banyak loh ya bahasa yang seperti ini. Contoh misalnya, let me say, orang dijajah sama bangsa Portugis, mereka menggunakan bahasa Portugis. Kayak di Timur ya, mereka dijajah Portugis, bahasanya Portugis. Bahasanya mana? Nggak kepake kan? Kalaupun ada, bukan menjadi bahasa nasional. Kemudian ada banyak kasus lain sebagainya. Nah, kita bisa mempertahankan bahasa Indonesia. Itu bagus secara nasionalisme. Tapi masalah lagi, karena secara internasional mereka menggunakan bahasa Inggris, kita lagi-lagi merasa inferior. Contoh, kita merasa keren kalau menggunakan bahasa Inggris misalnya kan, orang startup tuh sering bilang which is ya. Dan saya pernah dengar ngobrol sama teman startup, bingung saya ini bahasa Inggris bahasa Indonesia campur-campur, jadi Indonesia aja, Inggris aja gitu loh. Oke.
kita merasa keren kalau menyisipkan satu kata-kata Inggris di dalam satu percakapan. Saya juga seperti itu. Jadi saya memang mengakui seperti itu. Bahkan kita kadang merasa keren kalau ngumpat dalam bahasa Inggris. Oke, misalnya SHIT, FUCK, A.SS itu keren kedengarannya. Padahal kalau diterjemahkan kan jelek banget tuh. Tapi karena ada masalah inferioritas dalam bahasa dan kita merasa ada bahasa yang lebih superior, kita merasa kita bahasanya nggak keren-keren banget. Nah, masa akibatnya apa? Akibatnya karena mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bangsa internasional, kita yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa perkomunikasi ya, beda dengan India. India itu dijajah Inggris, mereka akhirnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa, mungkin bahasa kedua, bahasa utama tetap Hindi, tapi tetap mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Mereka lancar banget bahasa Inggris meskipun logat nahi ya kan, tapi bahasa Inggrisnya mereka lancar banget. Pengalaman saya sama teman-teman India kerja bareng-bareng remote itu, mereka Inggrisnya lancar loh ya, meskipun kadang agak susah dengerinya, tapi mereka lancar banget. Dan banyak sekali kosakata yang saya kan ada apa artinya ya, wah keren banget. Nah, mereka smooth sekali, kita enggak. Nah, cara ngatasinya gimana? Nah, cara ngatasinya karena itu Yoga.id itu punya program yang rada unik, yaitu begitu kamu tergabung ke kita dengan biaya yang murah itu lifetime, oke, kamu langsung dapat course bahasa Inggris gratis. Ya nggak gratis lah karena kamu kan sudah bayar pertama. Itu kami hitung sebagai pembayaranmu untuk course bahasa Inggris juga. Course ini agak berbeda. Course ini pertama ada chat komunikasi harian yang diampu oleh Mbak Marianti, tentor kita bahasa Inggris yang udah expert di bidang itu. Kemudian juga setiap minggu, kadang-kadang berubah sih hari Selasa atau hari Minggu, tergantung ke available-nya Mbak Marianti. Tapi kita fix kalau masalah hari Selasa. Kita ada English meeting in English, online meeting in English. Nah, di situ kamu harus terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Supaya kamu nggak ngerasa bahasa Inggris itu keren banget atau lagi itu bahasa yang rumit atau bahasa yang susah dipahami. Kamu gabung aja, ngomong aja. Contoh ya, saya akan menggunakan bahasa Inggris sekarang ya, ngawur aja ya. Oke, mungkin 1 menit saya akan menggunakan bahasa Inggris. Coba pahami. So guys, if you want to be confident in English, you just have to use that English word that you understand. Use it in conversation like this, and just spit it out. Hear what others says, and try to understand what others say, and then reply. No, because we are not using English as our second language, there might be gap like myself. You see, I have gap when trying to compose a sentence. That's perfectly natural. In due time, you will be able to get a smooth English conversation. That takes practice. That's why we have a weekly meeting in English in remoteworker.id. Guys, itu kalau kamu bisa paham apa yang saya sampaikan, that's fine. Itu bagus banget. Kamu sudah langsung menjawab. Nah, bahasa Inggris semua sudah akan bagus. Nah, itu yang akan kita push agar kamu confident menggunakan bahasa Inggris. Nah, oke, agak sedikit ngobrol yang lain ya. Ini beda dengan Jepang ya. Jepang itu nasionalisme keren banget. Mungkin sampai over nasionalisme, chauvinisme ya. Merasa bangga banget dan merendahkan orang lain. Sehingga dia mengadakan perang dan sebagainya. Nah, mereka tidak mau melajari bahasa Inggris orang Jepang itu. Mereka menggunakan bahasa Jepangnya. Mereka akan pontang-panting kalau belajar bahasa Inggris. Tapi perbedaannya adalah mereka bangsa yang kualitas kerjanya bagus. Akibatnya mereka bisa pernah mendominasi ekspor dunia, mendominasi teknologi, mendominasi sains dan lain sebagainya. Karena dia mendominasi, akibatnya apa? Akibatnya orang Inggris yang belajar bahasa Jepang. Itu perbedaannya. Jadi mereka nggak menguasai bahasa Inggris, santai aja, mereka menguasai, ya kan? Orang Inggris yang belajar bahasa Jepang. Nah, kalau kita ada juga kan orang Inggris yang belajar bahasa Indonesia. Iya, tapi bukan dalam konteks untuk bukan konteks nilai Indonesia itu lebih tinggi dalam hal sains dan sebagainya. Tapi dalam konteks ya transaksi aja.
Semoga saya salah ya, semoga mereka nilai kita tinggi. Nah, itu perbedaan teman-teman. Jadi sebenarnya PR kita sih, PR kita sebenarnya saya agak ngerambling ya. Ini PR kita agar kita itu uh, Indonesia itu luas. Kamu itu bagian dari Indonesia. Kalau kamu mau upgrade skillmu secara keseluruhan, Indonesia itu skillnya terupgrade. Nah, itu guys. Jadi tiga hal ini yang harus kamu kuasai agar kamu bisa lebih confident. Nah, terakhir, jangan pernah khawatir dengan kualitas bangsa Indonesia di kancah remote work. Pengalaman saya kerja 4 tahun di perusahaan Kanada, Monetas More. Saya berada di level ini terus loh ya. Sering dapat penghargaan Employee of the Month, dapat cuti berapa hari gitu. paid vacation, kita dapat paid vacation. Nah, saya bilang kita ya, karena ngerjain tim sebenarnya. Saya sana mendelegasikan pekerjaan. Nah, selama 4 tahun itu, orang-orang luar negeri, manusia biasa aja lah. Tim-tim lain dari Meksiko, Bolivia, Argentina, itu ada yang dipecat. Rusia dipecat. Kenapa? Karena kualitasnya nggak bagus, performa kerja nggak bagus. Saya orang Indonesia selama 4 tahun fine-fine aja. Bagus banget. Nah, jadi kita benar-benar bisa compete dengan mereka. Don't worry. Terakhir, kata-kata kerja di luar negeri sebenarnya tuh berlebihan sih. Misalnya, coba saya sampaikan ya. Aku kerja di perusahaan Amerika, perusahaan Inggris, dan perusahaan Argentina. Wah, kan keren banget. Oh, keren banget ya. Gimana caranya? Padahal cuma di internet aja. Tinggal ke warnet, buka email, kerjain. Udah bisa kan? Kamu bisa bilang kerja di luar negeri. Jadi sebenarnya kata-kata kerja di luar negeri itu sebenarnya berlebihan aja sih. Bilang aja kerja di internet. Oke, jadi karena kamu sudah paham, kerja di luar negeri itu hal yang sepele aja sebenarnya. Oke, itu semangat belajar dan jangan lupa untuk upgrade skill mau